3033. Saya dari D3 Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang surat menyurat dalam perpajakan di era digital 4.0. Tradisi surat menyurat adalah bentuk komunikasi yang semakin ditinggalkan. Namun, kini ada kaula muda yang bersenang hati menulis surat pada secari kertas lalu mengirim surat itu dengan pos. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan beberapa masyarakat merasa asing dengan surat menyurat, bahkan melupakannya. Internet dan jaringan komunikasi digital lebih dipilih untuk saling berkabar karena lebih mudah dan efisien. Harus diakui bahwa internet saat ini telah menjadi primadona dan menggeser media-media lain yang sempat disukai oleh penciptanya. Surat adalah sesuatu yang ditulis, sedangkan surat menyurat adalah membuat surat dan menulis surat. Surat dipahami masyarakat pada umumnya sebagai satu alat komunikasi dengan berupa tulisan dengan media kertas. Budaya surat menyurat di Indonesia sudah ada sejak tahun 1809, setelah bangsa Eropa memasuki kawasan Nusantara. Bangsa Eropa mengenalkan masyarakat Indonesia sebuah jasa pengiriman surat yang dinamakan pos. Di tahun yang sama, Gubernur Jenderal Herman William memerintahkan pembuatan jalan yang kemudian diberi nama Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panerukan sepanjang 1000 km karena budaya surat menyurat mulai berjalan lancar. Perkembangan selanjutnya berjalan sangat pesat, bahkan muncul komunitas-komunitas filatelis dengan anggota dari berbagai usia. Beraneka jenis perangko dibuat sehingga seolah-olah menjadi ajang persaingan antara negara untuk memiliki perangko paling unik. Wah, namun saat ini kemajuan teknologi dan komunikasi membuat budaya surat menyurat yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia mulai memudar. Bahkan, budaya surat menyurat dianggap tradisional dan tidak keren. Beberapa faktor yang menyebabkan memudarnya budaya surat menyurat yaitu: pertama, penemuan telepon genggam atau handphone yang digunakan sebagai sarana komunikasi cepat tanpa perlu menulis surat dan menunggu balasan yang entah kapan akan datangnya. Yang kedua, munculnya internet sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi yang mampu menyajikan informasi berupa gambar, teks, dan juga suara sekaligus. Dengan email atau electronic mail, salah satu fasilitas yang disediakan internet yaitu surat kotak pos elektronik. Masyarakat dapat mengirim surat dengan mudah dan praktis hanya dalam hitungan detik. Kecenderungan persaingan pasar global dan laju pertumbuhan ekonomi belakangan juga menuntut komunikasi yang cepat dan tepat. Layak jika internet lebih dipilih daripada surat menyurat. Peranan kantor pos saat ini mulai terkesan lambat, membuat pengguna jasa kantor pos mulai meninggalkan sistem surat menyurat. Peranan kantor pos dewasa ini seakan-akan beralih menjadi badan pengelola keuangan, padahal sebenarnya kantor pos masih setia dengan tugasnya sebagai penyedia jasa pengiriman surat. Kemajuan teknologi informasi tidak perlu disalahkan karena semua itu muncul karena tuntutan zaman dan dipakai demi kemudahan manusia. Tidak salah untuk sesekali menulis surat. Jangan sampai kemudahan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat kita menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Dunia tidak akan berhenti berputar karena kita tidak mengirim SMS ataupun menjelajahi internet selama beberapa menit. Cobalah berkirim kabar kepada keluarga di kampung halaman dengan surat pos dan rasakan sensasinya. Permasalahan yang muncul apabila kita terus menggunakan persuratan konvensional. Beberapa contohnya yaitu rumitnya pengarsipan, memakan banyak ruang, boros anggaran, boros biaya, boros waktu, tidak praktis dan efisien, dan kemudian sulit melakukan monitoring atau tracking. 7 alasan kenapa kita harus beralih menggunakan metode persuratan digital. Yang pertama, pengarsipan surat dilakukan secara digital. Yang kedua, menghemat waktu dan ruangan. Ketiga, menghemat anggaran. Keempat,
disposisi dimanapun dan kapanpun, mempercepat pencarian dokumen surat, memudahkan tracking disposisi, dan keamanan data terjamin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ini.